Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 yang solih-solihah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dan alhamdulillah pada saat ini kita sampai pelajaran yang kelima, yakni materi keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya. Dan pada pertemuan yang keempat ini kita akan mempelajari sub materi kepemimpinan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita, serta kita dimudahkan untuk memahami dan mengamalkannya. Baik anak-anak, tujuan pelajaran pada kesempatan kali ini yaitu setelah kalian melihat, memperhatikan dan menyimak video ini, diharapkan kalian sebagai peserta didik dapat atau mampu yang pertama mengetahui kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan benar. Kemudian yang kedua, kalian diharapkan dapat menceritakan kisah keteladanan sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dengan benar. Anak-anak, marilah kita mulai saja pembelajaran pada submateri keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Anak-anak, yang pertama kalian harus mengetahui biografi sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Perlu kalian ketahui bahwa Utsman bin Affan lahir di Thaif pada tahun 574 Masehi. Beliau berasal dari Bani Umayyah. Ayahnya bernama Affan bin Abi al-As. Kemudian ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Istri Utsman bin Affan diantaranya yaitu Fatimah binti Al-Walid, kemudian Nailah binti Al-Farafisah, kemudian Ummu Kulthum binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Ruqayyah binti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anak-anak sekalian, putra-putri dari Utsman bin Affan antara lain Abban, Abdullah, Amr, Sa'id, Aisyah, kemudian Ummu Sa'id, Al-Walid, Aurfi, Umar, Ibnu Abban Al-Sagri, selanjutnya Maryam, Khalid, Ummu Amr, Ummu Khalid dan Abdul Malik. Selanjutnya anak-anak sekalian, tentang julukan yang disematkan kepada sahabat Utsman bin Affan. Yang pertama adalah Dzun Nurain, yang artinya orang yang mempunyai dua cahaya, karena Utsman bin Affan telah menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Kemudian beliau juga bergelar Amirul Mukminin, yang artinya pemimpin orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, setelah beliau diangkat menjadi khalifah yang ketiga. Selanjutnya anak-anak, tentang keistimewaan dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan termasuk golongan as-sabiqun al-awwalun, atau orang-orang yang pertama masuk Islam, sebagaimana Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau banyak berkorban harta untuk perjuangan Islam. Saat perang Tabuk, beliau mendermakan 1000 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham. Sumbangan pribadi untuk perang Tabuk nilainya
sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Kemudian beliau merupakan salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Anak-anak, selanjutnya adalah kedermawanan Utsman bin Affan. Di antara kedermawanan Utsman bin Affan antara lain, yang pertama, beliau membeli mata air yang bernama Rumah dari seorang lelaki Yahudi seharga 35.000 dirham. Kemudian beliau wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Lalu, contoh yang kedua, kedermawanan sahabat Utsman bin Affan, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah memberikan gandum yang diangkut dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Kita lanjutkan. Selanjutnya tentang kisah Utsman bin Affan diangkat menjadi khalifah. Anak-anak, setelah Khalifah Umar bin Khattab wafat, beliau melalui musyawarah, maka terpilihlah Utsman bin Affan sebagai khalifah ketiga. Beliau menjadi khalifah dari tahun 24 Hijriah sampai dengan 35 Hijriah. Saat diangkat menjadi khalifah, usia beliau sudah 70 tahun. Beliau menjalankan pemerintahan Islam dengan adil dan bijaksana. Lalu anak-anak sekalian, tentang keteladanan kepemimpinan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan adalah seorang pemimpin yang dermawan, kemudian jujur, adil, tegas, bijaksana, bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Selanjutnya tentang jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Perlu kalian ketahui anak-anak, banyak sekali jasa-jasa Khalifah Utsman bin Affan. Yang pertama yaitu melakukan perluasan Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi di Madinah. Ini karena orang-orang yang melaksanakan ibadah haji semakin banyak dan semakin bertambah. Lalu dilakukanlah perluasan Masjidil Haram yang ada di Mekah dan Masjid Nabawi yang ada di Madinah. Kemudian yang kedua, beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya. Yang ketiga, beliau membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di masjid. Yang keempat, beliau membangun pertanian. Yang kelima, dalam masa pemerintahannya menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khorasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Kemudian yang keenam, beliau mengeluarkan kebijakan yang sangat-sangat bagus, yaitu mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang kemudian disebut Mushaf Utsmani. Anak-anak, kita lanjutkan tentang akhir hayat Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan wafat pada hari Jumat tanggal 18 Zulhijjah tahun 35 Hijriah. Beliau dibunuh oleh kaum pemberontak di rumahnya pada saat beliau sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau meninggal pada usia 80 tahun. Jasad beliau kemudian dimakamkan di makam Baqi yang ada di Madinah. Anak-anak, setelah kalian mempelajari keteladanan kepemimpinan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, maka silahkan jawablah soal-soal yang ada pada link yang terdapat dalam deskripsi video ini. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Dan mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.